Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali dengan program Aswaja Spot. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi tentang kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sayang untuk dilewatkan. Nah pemirsa, pada edisi kali ini Aswaja Spot akan memberikan informasi seputar keutamaan bacaan doa kunut untuk Anda. Inilah program Aswaja Spot selengkapnya. Bagi umat Islam, doa kunut sudah lazim didengar dan dilakukan, apalagi bagi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunut dalam pengertian bahasa semula bisa berarti tunduk, merendahkan diri kepada Allah, mengheningkan cipta, berdiri sholat. Kemudian pengertian tersebut digunakan untuk berdoa tertentu di dalam sholat. Kunut selain disunahkan dilakukan pada setiap sholat subuh dan ketika terjadi musibah yang menimpa umat Islam atau disebut kunut nazilah, juga disunahkan dikerjakan pada sholat witir di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Tahukah pemirsa bahwa doa kunut itu ada 3 macam? Pertama, doa kunut nazilah, yaitu doa yang dibacakan setelah ruku atau i'tidal pada rakaat terakhir sholat. Hukumnya sunnah hay'ah, artinya jika lupa tertinggal tidak disunatkan bersujud syahwi. Kunut nazilah dilaksanakan karena ada peristiwa musibah yang menimpa, seperti bencana alam, perang, wabah penyakit, dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melakukan kunut nazilah di saat ada malapetaka menimpa umat Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan Ril Zukwan dan Usyiyah dari kabilah Sulaim mengirim 70 orang qurra atau semacam guru mengaji untuk mengajarkan soal agama kepada kaum mereka. Dan ternyata setelah sampai di suatu tempat yang bernama Sumur Maunah, orang-orang tersebut berkhianat dan membunuh ke-70 orang qurra tersebut. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sholat untuk kaum mustad'afiin atau orang-orang yang tertindas di Mekah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan doa kunut jika mendoakan kebaikan atau kejahatan atas seseorang. Hal ini seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hendak mendoakan atau kebaikan seseorang atau doa atas kejahatan seseorang, maka beliau doa kunut setelah ruku. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah pemirsa, bagaimanakah cara melakukan kunut nazilah? Menurut Imam Syafi'i, kunut nazilah disunahkan pada setiap sholat 5 waktu setelah ruku yang terakhir, baik oleh imam atau berjamaah, dan yang sholat sendirian atau munfarid. Bagi yang makmum, tinggal mengamini doa imam. Jadi, kunut nazilah sama dengan kunut subuh. Bacaannya juga sama seperti doa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dalam kunut nazilah dapat ditambahkan sesuai kepentingan yang berkaitan dengan musibah yang terjadi. Misalnya, dalam malapetaka di Palestina karena serangan Israel, kita bisa memohon kepada Allah agar penderitaan saudara-saudara kita di sana segera berakhir dan Allah mengutuk mereka yang zalim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Nah pemirsa, setelah jeda berikut ini kami akan menghadirkan informasi tentang hukum membaca kunut dalam sholat subuh. Aswaja Spot akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Aswaja Spot. Kunut yang kedua adalah kunut sholat subuh. Di dalam mazhab Syafi'i sudah disepakati bahwa membaca doa kunut dalam sholat subuh pada i'tidal rakaat kedua adalah sunnah ab'ad. Hal ini berarti diberi pahala bagi yang mengerjakannya, dan bagi yang lupa mengerjakannya disunahkan menggantinya dengan sujud syahwi. Dalam mazhab Syafi'i, disunatkan kunut pada waktu sholat subuh baik ketika turun bencana atau tidak. Dengan hukum inilah dipegang mayoritas ulama syalaf dan orang-orang yang sesudah mereka. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Bara bin Azib. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Imam Syafi'i berkata, tidak ada kunut pada sholat 5 waktu selain sholat subuh, kecuali jika terjadi bencana. Maka boleh kunut pada semua sholat jika imam menyukai. Pendapat ini menegaskan bahwa kunut sholat subuh hukumnya sunnah. Beberapa hadis dapat dijadikan rujukan tentang sunnahnya kunut sholat subuh. Dalam Sunan Imam Baihaqi dikatakan oleh Umar bin Ali Al-Bahili, diceritakan oleh Khalid bin Yazid, diceritakan Ja'far Ar-Razi. Dari Ar-Rabi' berkata, Anas radhiyallahu anhu ditanya tentang kunut Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa apakah betul beliau Shallallahu alaihi wasallam berkunut sebulan. Maka berkata Anas radhiyallahu anhu, beliau Shallallahu alaihi wasallam selalu terus berkunut hingga wafat. Lalu mereka mengatakan, maka kunut Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada sholat subuh selalu berkesinambungan hingga beliau Shallallahu alaihi wasallam wafat. Dan mereka yang meriwayatkan bahwa kunut Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya sebulan kemudian berhenti, maka yang dimaksud adalah kunut setiap sholat untuk mendoakan kehancuran atas musuh-musuh. Lalu setelah sebulan beliau Shallallahu alaihi wasallam berhenti. Namun kunut di sholat subuh terus berjalan hingga beliau Shallallahu alaihi wasallam wafat. Awam bin Hamzah di mana beliau berkata, aku bertanya kepada Utsman, semoga Allah meridhoinya. Tentang kunut pada subuh, beliau berkata, kunut itu sesudah ruku. Aku bertanya, fatwa siapa? Beliau menjawab, fatwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Hadis tersebut riwayat Imam Baihaqi dan beliau berkata isnadnya hasan. Dari Abi Rafi', Umar melakukan kunut pada sholat subuh sesudah ruku dan mengangkat kedua tangannya serta membaca doa dengan bersuara. Hadis riwayat Baihaqi dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Hadis lainnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat kedua sholat subuh, beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Hadis riwayat Hakim dan dia mensahihkannya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling dekat di antara kalian dalam sholat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah melakukan kunut pada rakaat terakhir sholat subuh. Setelah dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, berdoa bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan melaknat orang-orang kafir. Hadis riwayat Baihaqi. Nah pemirsa, jelaslah bahwa dalam mazhab Syafi'i kunut sholat subuh itu hukumnya sunnah dengan landasan beberapa hadis yang sudah disebutkan tersebut. Menurut Imam Nawawi, kunut subuh adalah masyru' atau disyariatkan. Dalam pandangan kami, mazhab Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah muakkad. Apabila meninggalkannya tidak membatalkan sholat, tetapi sunat melakukan sujud syahwi, baik karena disengaja ataupun karena lupa. Namun ada sebagian kalangan menyatakan bahwa kunut sholat subuh adalah bid'ah yang didasarkan pada hadis Sa'ad bin Thoriq yang juga bernama Abu Malik Al-Asy'ari. Maksudnya, dari Abu Malik Al-Asy'ari beliau berkata, aku pernah bertanya kepada bapakku, wahai bapak, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Di sini di Kufah selama kurang lebih dari 5 tahun. Adakah mereka melakukan kunut?
Dijawab oleh bapaknya, "Wahai anakku, itu adalah bid'ah." Diriwayatkan oleh Tirmizi. Mengomentari hadis tersebut, Ibnul Arabi memberikan komentar, telah sah dan tetap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kunut dalam sholat subuh. Telah tetap pula bahwa Nabi ada kunut sebelum ruku atau sesudah ruku. Telah tetap pula bahwa Nabi ada melakukan kunut nazilah dan para khalifah di Madinah pun melakukan kunut serta Sayyidina Umar mengatakan bahwa kunut itu sunnah. Telah pula diamalkan di Masjid Madinah. Oleh karena itu, janganlah kamu abaikan dan jangan pula ambil perhatian terhadap ucapan atau pendapat yang lain daripada itu. Bagi mazhab Syafi'i, kunut sholat subuh adalah sunnah, namun tidak demikian dalam mazhab lainnya. Mazhab Hanafi menghukuminya tidak sunnah. Mazhab Maliki hukumnya sunnah, dengan pelaksanaan sebelum ruku, tetapi boleh juga setelah ruku atau i'tidal. Sedangkan mazhab Hambali tidak menyunahkan kunut sholat subuh. Nah pemirsa, demikian tadi penjelasan tentang melaksanakan membaca kunut dalam sholat subuh. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini, Aswaja Spot akan melanjutkan pembahasan mengenai kunut yang ketiga. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Aswaja Spot. Kembali pada pokok pembahasan yaitu tentang kunut. Kunut yang ketiga adalah kunut sholat witir. Sunnah melakukan kunut pada rakaat terakhir sholat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan adalah pendapat masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah dan Imam Al-Syafi'i telah menyatakan hal tersebut. Menurut Imam Al-Imroni, seorang ulama Syafi'i di dalam kitabnya Al-Bayan mengatakan, dalil kunut di dalam sholat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan adalah berdasarkan ijma' para sahabat. Dalil kami adalah ijma' sahabat atau kesepakatan para sahabat Nabi, bahwa Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah tarawih untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Mereka sholat tarawih selama 20 malam. Dan tidak berkunut kecuali pada pertengahan terakhir kedua Ramadan. Kemudian ia sholat sendirian di rumahnya, maka dikatakan Ubay telah bosan. Kejadian ini dengan dihadiri atau disaksikan oleh para sahabat dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Imam Al-Baihaqi menyebut beberapa riwayat yang menguatkan kunut pada sholat witir pertengahan akhir Ramadan, diantaranya Imam Al-Syafi'i. Mereka berkunut di dalam sholat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Mu'adz Al-Qori. Dari Nafi, bahwa Ibnu Umar tidak berkunut di dalam sholat witir kecuali pada pertengahan atau akhir dari bulan Ramadan. Dari Muhammad bin Shirin, dari sebagian sahabatnya bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami mereka yakni pada bulan Ramadan, ia berkunut pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Dari Al-Hadis, dari Ali radhiyallahu an, bahwa ia berkunut pada pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Imam An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut, bahwa sunat melakukan kunut pada rakaat terakhir sholat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan adalah pendapat masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah dan Imam Al-Syafi'i telah menyatakan hal tersebut. Pada satu pendapat disebutkan bahwa disunnahkan pada seluruh bulan Ramadan dan itu mazhab Imam Malik. Dan satu pendapat pula dikatakan bahwa disunnahkan di dalam sholat witir sepanjang tahun dan pendapat ini juga ada pada 4 ulama besar yakni Abdullah Az-Zubairi, Abul Walid Al-Nasaiburi, Abul Fadl bin Abdan, dan Abu Mansur bin Mahran. Pendapat yang ini dikuatkan di dalam dalil hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Akan tetapi, yang masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah adalah
Pendapat yang sebelumnya yakni bahwa disunahkan berkunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Inilah yang dipegang oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Cara melaksanakan kunut adalah mengangkat kedua tangan, kemudian mengajukan permohonan kepada Allah dan memuji kepadanya, dan diakhiri dengan sholawat. Hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila Rasulullah SAW sudah mengangkat kepalanya dari ruku ketika sholat subuh pada rakaat yang kedua, maka beliau mengadahkan kedua tangannya, kemudian membaca doa, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Hadis riwayat Hakim. Disunahkan juga mengangkat kedua tangan ketika berkunut tanpa mengusap muka. Menurut pendapat yang lebih sahih, namun tidak apa-apa bila mengusap muka. Namun sebagian ulama ada yang memakruhkan mengusap muka ketika kunut. Membaca kunut dianjurkan dinyaringkan apabila sholat secara berjamaah dan makmum mengaminkannya. Sedangkan apabila sendirian, maka dianjurkan dilirihkan. Hal ini berdasarkan pendapat sahih yang dipilih dan banyak dipegang oleh mayoritas ulama. Demikian pemirsa, penjelasan tentang doa kunut serta dasar hukum membaca kunut dalam berbagai ibadah yang kita lakukan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.